Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wabad. Oke, teman-teman vlog dakwah yang insyaallah hari ini semakin semangat ya, semakin berbahagia. Ya, kali ini kita mau bahas tema yang ya cukup menarik lah di kalangan para pemuda ya, terutama jombloers ya. Apa itu ya, tentang ta'aruf ya, seputar ta'aruf ya. Kalau kita lihat ya fenomena belakangan ini ya, begitu banyak orang-orang yang sudah hijrah ya, keinginannya itu salah satunya adalah ta'aruf cepat-cepat ya, ta'aruf cepat-cepat. Nah, sebenarnya kita tahu sih ya, ta'aruf itu bagus ya, dianjurkan dalam Islam. Cuman kadang ya di lapangan kita sering perhatikan banyak yang keliru memahami ta'aruf ini kan ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini ya kita sudah ketemu ya, saya mengundang ya narasumber yang luar biasa ya, seorang trainer ya, trainer I'm Smart ya, dan trainer juga Yuk Ngaji Makassar ya. Beliau insyaallah akan sharing-sharing seputar ta'aruf ya. Mungkin teman-teman sudah kenal beliau ya. Beliau ini Heri Al-Fatih ya. Masya Allah, sudah banyak memberikan motivasi kepada kita semua ya, sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat dari beliau ya, sudah sering kita dengarkan ya. Kali ini banyak ya, kali ini insya Allah beliau akan sharing tentang ta'aruf ya. Dan ini juga kita kita itu buat konten ini itu berawal dari pertanyaan teman-teman semua ya. Jadi beberapa pekan sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, banyak teman-teman yang bertanya seputar ta'aruf, dan ya insyaallah ya kami berinisiatif untuk membuat konten, mengumpulkan pertanyaan teman-teman, kemudian jawab dalam satu konten ini insyaallah ya. Oke, baik ya, berkaitan dengan ta'aruf, mungkin kita berpikir ta'aruf itu simple ya, sebatas pengenalan. Tapi sebenarnya apa sih itu ta'aruf? Apa sih itu Islam ya, bagaimana Islam memandang tentang ta'aruf ini ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Kak Heri, tapi sebelumnya ya kita tadi lupa kita sapa dulu ya narasumber kita. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa baik. Masya Allah ya. Sudah sering ya buat konten-konten seperti ini. Insya Allah konten-konten Kak Heri ini bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Jadi agar kontennya terus bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya ya, silahkan di share ya ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja Kak, mungkin bisa dijelaskan dulu tentang apa itu ta'aruf, apa hukum ta'aruf sebenarnya dalam Islam. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, tentang ta'aruf. Jadi secara bahasa ya, ta'aruf ini dari kata ta'arafa ya, ta'arafu, ta'aruf ya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an juga dalam surah Al-Hujurat ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, dan kami jadikan kata Allah kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar apa? Li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Jadi secara bahasa ta'aruf itu artinya perkenalan. Jadi sebuah kalau ditarik secara istilah ke pernikahan ya, sebelum pernikahan ada namanya ta'aruf. Berarti ta'aruf itu artinya saling kenal antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria gitu, itu ta'aruf. Kalau misalnya di sekolah, di kampus ada siswa baru atau mahasiswa baru maju ke depan memperkenalkan diri, nah itu namanya ta'aruf, saling kenalan dengan siswa yang lama gitu. Nah itu pengertian secara bahasa gitu dan istilah. Ta'aruf itu dalam secara istilah ya, ini daripada apa yang saya baca teman-teman dari beberapa kitab-kitab fikih, ta'aruf itu adalah proses yang dilakukan untuk kemudian mengenal calon pasangan yang akan kita khitbah, yang akan kita lamar. Nah itu pengertian ta'aruf. Kemudian kedua, apa hukumnya?
hukumnya ta'aruf. Jadi teman-teman untuk menikah itu nggak harus ta'aruf, bisa langsung di khitbah, dilamar gitu. Tapi sunnahnya melakukan ta'arufan. Dalilnya adalah dalam sebuah riwayat ada salah seorang sahabat bernama Jabir yang ingin menikah. Terus Rasulullah SAW itu bertanya kepada Jabir, apakah kamu sudah melihat perempuan itu? Kata Jabir, belum ya Rasul. Kata Rasulullah, lihatlah dari perempuan itu sehingga kamu tertarik untuk menikahinya, atau sehingga ada sesuatu yang membuatmu tertarik untuk menikahi wanita itu. Nah, terus juga Umar bin Khattab itu dalam kitabnya Syekh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa Umar bin Khattab menyebutkan sunnahnya seseorang itu mengenali calon yang akan dia lamar. Jadi bagi laki-laki sunnah hukumnya untuk melakukan ta'aruf, begitupun sebaliknya. Jadi ta'aruf itu hukumnya sunnah agar nanti nggak menyesal gitu kan. Dalam banyak riwayat juga disebutkan Rasulullah itu ketika ingin menikah seorang perempuan itu Rasulullah mencari tahu tentang perempuan itu, misalnya dari fisiknya. Rasul mengutus seorang perempuan untuk mencari tahu tentang si perempuan yang akan dia lamar itu, mencari tahu tentang fisiknya bagaimana, apakah ada yang cacat dan seterusnya. Nah, itulah hukumnya ta'aruf, hukumnya sunnah. Jadi artinya sangat dianjurkan gitu kan. Jadi kalau kita ta'aruf itu dapat pahala gitu ya. Kalaupun ta'arufnya gagal, yang pasti sudah dapat pahala itu kan, karena menjalankan sunnah. Nah, jadi seperti itu Kak Ishak. Ya, terus bagaimana cara menjalankan ta'aruf dalam ini pandangan syariat? Ya. Dalam aturan syariat Islam gimana kan? Ya, baik. Jadi teman-teman banyak yang kemudian salah persepsi tentang ta'aruf ya. Ada yang masih sekolah ya, udah ta'arufan gitu kan, udah ta'arufan. Ya, ini juga kadang Iya. ada yang menganggap ya sebenarnya aktivitasnya pacaran, tapi dia bungkus dengan kata ta'aruf. Kamu pacaran ya? Enggak, kami ta'arufan. Nah, teman-teman, poin pertama yang harus teman-teman pahami, yang harus kita pahami bahwa ta'aruf itu adalah jalannya orang yang memang udah siap nikah, bukan orang yang mau nikah tapi belum siap. Kalau ditanya mau nikah, ya semua orang mau nikah kan? Semua orang mau nikah, tapi masalahnya siap atau enggak? Kan banyak yang belum siap, nikahnya 5 tahun lagi, masih sekolah, masih SMA kelas 1, atau misalnya masih kuliah semester 1. Ditanya kapan nikah? Nanti kapan? Nggak jelas kan? Nah, sehingga dia belum siap nikah tapi udah melakukan proses ta'arufan. Itu kalau saya ditanya itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu bisa membuat keduanya itu, laki-laki perempuan tadi itu mendekati zina gitu kan. Nah, sementara dalilnya jelas, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Jadi setiap aktivitas yang bisa mendekati zina itu hukumnya haram. Nah, teman-teman, jadi gini, ta'aruf itu, nah tadi pertanyaannya Kak Ishak, bagaimana caranya ta'aruf sesuai syariat? Yang pertama, jadi kalau Anda seorang wanita diajak oleh laki-laki ta'arufan, jadi jangan langsung tukar CV. Nah, tanyakan dulu sih kepada laki-laki itu. Pertanyaannya apa? Misalnya nih, saya perempuan nih, akhwat, ada laki-laki yang kayak ta'aruf, misalnya Ishak gitu kan, ihwannya Ishak, Ishak bilang ke saya, ukti gitu kan, dek udah siap nggak nikah gitu kan, saya mau ta'arufan nih. Nah, jadi sebagai perempuan ya, pertanyaan pertama adalah apakah Anda sudah siap nikah gitu kan, itu yang saya tanyakan dulu sebagai perempuan, bukan serta-merta langsung iakan ta'arufannya, bukan langsung proses ta'aruf. Pas udah tukar CV, udah saling tahu, udah chattingan, bahkan mungkin teleponan, ada yang sudah video call, ternyata si Iwannya itu belum siap nikah. Ditanya kapan Anda datang melamar? Nanti kalau sudah dapat pekerjaan. Udah dapat pekerjaannya itu kapan? Nggak jelas itu kan, kapan datang, pokoknya nggak jelas kapannya gitu kan. Akhirnya jadilah perempuan itu dimodusin dengan bermodal laki-laki itu nanti aku akan lamar. Nah, jadi teman-teman, setiap perempuan yang sudah kehilangan kehormatan yang dimodusin itu di PHP itu berawal dari kata-kata itu gitu. Berawal daripada mereka percaya sama janji, sama kata-kata laki-laki yang mengatakan nanti aku akan lamar, nanti aku akan nikahi. Jadi semua laki-laki yang udah pernah merusak kehormatan wanita itu juga memulai dengan ucapan seperti itu, nanti aku akan nikahi. Yang namanya ucapan itu kan nggak ada nggak ada kepastiannya gitu kan, nggak ada yang bisa dipegang lah. Beda kalau udah terucap ijab dan kabul gitu kan. Nah, makanya ada satu ungkapan yang ini sangat bagus buat teman-teman pegang, selama ijab dan kabul belum terucap, takkan ada jaminan kata. Jadi nggak ada jaminan tuh. Jadi lanjut teman-teman, bagaimana cara ta'aruf yang sesuai syariat? Yang pertama, memastikan dulu lah orang itu udah siap nikah, bagaimana persiapannya. Kalau udah kita yakin dia sudah siap, dia sudah sampaikan ke keluarganya, barulah kita memulai proses ta'aruf. Lebih aman pertama gunakan perantara. Nah, misalnya Anda perempuan ya,
Anda gunakan perantara, bisa saudara, om, atau orang tua, atau ustazah gitu kan. Ustazah ini juga dia sudah menikah. Nah, mungkin lihat perantaraan suaminya, ustazahnya gitu kan. Ini supaya laki-laki itu ngirim CV ke orang ketiga tadi. Nah, itu jadi perantara tuh. Bisa dipahami kan? Jadi gini, satu waktu ada seorang ikhwan, ini kisah nyata ya. Rencana saya menghadirkan ikhwannya, tapi nantilah ya. Ikhwannya ini saya pernah ngisi di masjidnya. Pas malam-malam saya pulang dari sana, malam-malam saya dicat oleh si ikhwan tadi itu, "Kak, saya pengen ta'aruf, ada nggak akhwat?" Malam itu juga saya langsung hubungi si akhwat yang bersangkutan, yang saya tahu dia juga udah siap nikah. Saya tanya, "Ini ada ikhwan yang mau ta'aruf." Akhirnya saya masing-masing minta CV-nya, saya tukarkan CV-nya ke mereka tuh, saling tukaran kan, lihat perantaran saya. Mereka nggak pernah ketemu, nggak pernah chattingan sebelumnya. Setelah sama-sama lihat CV cocok, nah Ikhwannya ini langsung mau telepon ke orang tuanya si Ahwat. Nah itu barulah saya kasih kontaknya Ahwat ini ke Ikhwan tadi. Nah jadi teman-teman, bagusnya memang pakai perantara itu supaya lebih aman. Kalaupun nggak pakai perantara, nah makanya ini penting, tukar CV saja dulu, tukar CV tanpa lihat orangnya. Kalau sudah cocok dengan CV-nya, nah barulah saling kenal ya, mungkin bisa kirim foto. Tapi sekali lagi ini dilakukan ketika Anda perempuan sudah memastikan betul bahwa si laki-laki udah siap nikah. Dan siapnya itu bukan setahun lagi gitu kan, mungkin 3 bulan ke depan. Teman-teman, ini mungkin belum sempat ditanyakan, tapi saya jelasin dari sekarang juga karena ada kaitannya. Masa ta'aruf itu nggak lama. Jadi waktu ta'aruf itu saya katakan sepekan itu sudah terlalu lama gitu kan. Sepekan, sehari itu kan kita tukar CV, sehari cukup kan, cukup saling mempelajari CV. Ada pertanyaan nanti berikutnya, nanti lagi tanyakan. Itu terlalu lama lah kalau sepekan itu. Masa sepekan sih nggak cukup kan, mau tanya apa coba gitu kan. Jadi pada akhirnya juga kita nggak bisa tahu semuanya tentang karakter orang itu lewat sepekan itu, nggak bisa. Nanti akan ketahuan setelah kita nikah. Nah makanya kalau Anda perempuan, ada yang mau tahu karakter Anda, tanyakan kepada laki-laki itu. Yang paling tahu tentang saya adalah orang tua saya. Maka silakan Anda datang ke orang tua saya, atau silakan tanya ke kakak saya, om saya. Dia lebih tahu tentang saya. Nah biasanya kalau laki-laki itu nggak berani nggak berani hubungi orang tua Anda, nggak berani ngomong, itu pertanda dia belum serius itu ya. Hanya modus gitu. Jadi ya bisa jadikan tips ya kalau gitu kan. Mau melihat keseriusan si ikhwan itu, kita suruh datang aja. Langsung suruh datang ke rumah Anda. Tapi kalau jaraknya jauh gimana Kak? Ya kasih aja nomor orang tua Anda. Diberani nggak ada telepon orang tua Anda? Minimal dia telepon cerita gitu kan. Atau langsung ke ustazahnya Anda gitu kan. Biar lebih bagus lah. Terus berikutnya dalam proses ta'aruf itu ya nggak ada saling video call gitu kan. Nggak ada kata-kata mesra. Nggak ada berduaan. Berduaan di sini teman-teman, jangan dipahami berduaan itu hanya berdua begini ya. Dudukkan berdua dalam rumah. Ada yang salah paham nih. Ada yang menganggap mereka ada seperempuan diajak makan sama cowok di warung makan, ceweknya datang tuh, dia menganggap itu nggak berduaan. Itu juga berduaan. Jadi berduaan itu teman-teman bukan hanya nggak ada orang di sekitar yang melihat ya, tapi berduaan itu ketika Anda sudah berdua dengan lawan jenis di sebuah tempat yang itu menjadi tempat khusus untuk Anda berdua. Orang ketiga nggak bisa mendengarkan percakapan Anda, itu sudah berduaan. Dan pembahasannya tidak bukan hal yang penting. Benar. Jadi artinya sesuatu itu bisa nggak mesti harus berduaan, bisa dibicarakan. Nah, contoh gini teman-teman, ada sesuatu yang dimana mengharuskan kita untuk berdua. Contoh, teman-teman kalau misalnya ini kami Ikhwan, saya misalnya masuk ke belanja ke swalayan gitu kan, kasirnya seorang perempuan, berduaan juga tuh. Tapi itu tempat umum dan memang mengharuskan untuk ketemu karena nggak mungkin terjadi transaksi jual beli kalau nggak ketemu tuh. Nah tapi kalau masalah ta'arufan itu nggak mesti Anda ketemu sama si orang itu. Kalaupun harus ketemu, Anda kalau perempuan bawa saudara Anda, intinya bawa mahram gitu. Laki-laki juga bawa mahramnya supaya ada yang menemani gitu. Nah lebih aman seperti itu. Nah dan yang paling aman sih kalau saya teman-teman, jadi laki-laki itu langsung diminta datang ke temui orang tua Anda. Itu untuk mengetahui laki-laki itu benar-benar serius atau enggak. Tapi biasanya laki-laki yang udah serius nikah itu dia sudah siapkan semuanya, sudah punya CV lah dan seterusnya. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu, Kak Ishak. Ya betul. Jadi ya teman-teman, di sini jelas Kahir tadi menjelaskan bahwa memang tanda keseriusan seorang laki-laki itu ya memang ketika ditanya kapan mau melamar, kapan mau nikah, dia bisa jelaskan, ya dia bisa langsung tentukan. Saya prediksi 3 bulan ke depan mungkin. Kalau dia masih
ngalor kidul jawabannya, ya itu Atau tanda tanya besar. misalnya dia bilang begini, oh kita taruhan aja dulu, pas Anda perempuan tanya dia kapan mau datang melamar, kita taruhan aja dulu, ya kan nggak jelas. Nah makanya di awal ini tips juga Ya. nih, tips Anda perempuan kalau ada yang ngajak taruh, Anda bilang ke laki-laki itu, setelah memastikan dia bilangnya udah siap nikah, Anda bilang ke dia, oke kita taruh, saya maunya kita taruh 1 pekan saja. Nah 1 pekan, jadi ketika lewat 1 pekan itu dia nggak ada kepastian datang melamar, artinya dia nggak serius. Bisa jadi Anda itu hanya dijadikan sebagai bahan koleksi lah gitu kan. Nah hati-hati. Oke, jadi memang kadang sih banyak juga yang seperti itu, ngomongnya rencana mau nikahin, kemudian ala-ala ta'aruf, kemudian ya akhirnya ngobrol panjang lebar, tapi sampai sekarang ternyata imannya belum datang-datang. Hanya mereka saling komitmen. Hanya komitmen saja. Ya apa bedanya sama orang pacaran Iya, sebenarnya seperti itu. Ya bedanya mungkin cuman beda maksudnya aja. Ya tapi sama-sama nggak ada kepastian di situ. Sama-sama nggak ada kepastian. Jadi memang dalam perkara ini kita harus pahami sama-sama, ya pahami sama-sama bahwa ta'aruf itu adalah hal yang penting memang dalam Islam, tapi ya tadi waktunya jelas ya, berapa lama ya. Kalau ta'arufnya 2 tahun ya kata Ustaz Felix itu ta'aruf atau kredit motor ya, kredit motor. Nah tadi kan kita sudah bahas tentang waktu ta'aruf ya, berapa lama waktu ta'arufnya. Kemudian waktu ta'aruf itu intinya nggak ada dalil yang menjelaskan tentang batasannya kapan, tapi lebih cepat lebih baik. Intinya setelah kita yakin saling kenal lewat CV tadi itu sudah cukup, kita dapat. Jadi kalau Anda perempuan, saran saya intinya baik laki-laki ataupun perempuan, untuk saling tahu karakternya, cari tahu ke teman dekatnya. Misalnya saya nih seorang perempuan mau tahu tentang karakternya Ishak, ya saya tanya tentang siapa-siapa yang selama ini Ishak sering temani dalam sepekan, siapa sahabat-sahabatnya, saya tanyakan ke sahabatnya gimana tuh Ishak karakternya, gimana akad-akadnya, bagaimana, apakah dia amanah, apakah dia bagaimana lah kesehariannya. Nah itu kan terkadang orang yang kita tanya itu belum tentu dia jujur kan, belum tentu. Nah makanya tanyakanlah cara informasi daripada orang-orang sekitarnya. Jadi jangan menilai daripada postingan, daripada apa yang sekitar teman-teman lihat secara pandangan mata, karena itu sangat penilaian yang paling umum lah seperti itu ya. Jadi gali informasinya. Nah teman-teman, jadi intinya ta'aruf itu nggak lama ya. Kalau ada yang memperlama-lama ta'aruf tanpa uzur yang syar'i, uzur yang syar'i itu seperti apa? Misalnya ada laki-laki yang udah memang dia mau menikah, tapi karena ada sesuatu yang harus diselesaikan, misalnya dia masih sekolah atau kuliah dan seterusnya, dia mau selesaikan dulu. Nah saran saya mending jangan ta'aruf kalau seperti itu. Kalau dibilangnya masih ada 6 bulan ke depan, 1 tahun lagi, ya mending nggak usah ta'aruf dulu gitu kan. Nggak usah ada komunikasi dulu. Ya nggak usah ada komunikasi dulu. Katakan ya nanti kalau begitu selesai sekolahnya hubungi saya lagi. Benar. Selesai urusannya baru chat saya lagi, ya kita bahas lagi tentang itu. Selama itu ya nggak usah ada komunikasi. Benar. Oke, kemudian ini ya kita coba melangkah ke tanya jawab Kak. Bagaimana mengakhiri ta'arufnya? Ya ini mungkin maksudnya kalau mungkin kalau misalnya nggak cocok ya, mengakhirinya gimana? Jadi setelah saling mempelajari CV terus ada ketidakcocokan, ya sampaikan saja, mohon maaf mungkin saya nggak bisa melanjutkan ta'aruf ini ke jenjang yang lebih serius gitu kan, karena sesuatu hal ya. Makanya teman-teman ini kan kalau intinya kita harus saling siap menerima lah gitu kan. Ya namanya juga proses, ada yang lanjut sampai akad nikah, ada yang kemudian terhenti di tengah jalan. Intinya kalau itulah pentingnya ta'aruf, itulah pentingnya kenapa harus ta'aruf dulu. Jangan sampai ada visi misi yang nggak sejalan tuh. Kita maunya begini, dia maunya begitu, akhirnya nggak ketemu jalannya. Jadi susah juga tuh ya nikah sama orang yang nggak sevisi. Ya ini juga sih. Nah kadang banyak juga masuk pertanyaan, gimana kalau kita nggak sevisi, misal beda harakoh lah ya, atau ya misalnya gini teman-teman, ada seorang akhwat, dia berdakwah, sering berdakwah keluar, ngisi pengajian dan seterusnya, dan dia mau menikah sama seorang ikhwan dan dia nggak tahu latar belakangnya gimana. Mungkin sama-sama juga pengemban dakwah, tapi mungkin karena beda kelompok atau apa, nggak jadi masalah sebenarnya, asalkan mereka saling punya komitmen yang sama, mereka saling mendukung dalam dakwah. Tapi kalau ternyata pas ta'arufan si ikhwan ini bilang, saya nggak mau kalau istri saya keluar rumah berdakwah, sementara si akhwat ini memahami dia wajib keluar rumah berdakwah karena ada dia ngisi pengajian dan seterusnya, maka saat ta'arufan itu ternyata ada nggak cocok, nah bisa dihentikan ta'arufannya. Sampaikan aja seperti itu bahwa mohon maaf karena
sesuatu hal, ya saya nggak bisa melanjutkan ta'aruf ini, insya Allah dia paham kok. Orang yang paham agama insya Allah dia akan paham itu, dan kita berikan motivasi lah ke orang, ya tergantung ini siapa yang mengakhiri kan, biasanya kan ada satu orang yang mengakhiri gitu kan. Nah sampaikan saja kalau insya Allah semoga Allah berikan pengganti yang lebih baik, intinya akhiri dengan cara yang baik ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi nggak usah baper-baper lah, makanya ta'aruf itu jangan baperan gitu pas di awal, kan belum halal ya, belum akad, jadi nggak usah baper, biasa aja gitu. Betul. Jadi memang ini kadang kita lewatkan juga. Ketika kita suatu ta'aruf, kita betul-betul menaruh harapan pada si orang itu ya, padahal memang ya harusnya kita sebagai seorang muslim harapan itu harus penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul mengharap hanya pada Allah, ya maka apapun yang terjadi ke depannya misalnya kita akan ridho, kita akan ikhlas, akan sabar seperti itu. Ya, jadi teman-teman, ketika jadi yang namanya sakit hati itu kan karena berharap kepada makhluk. Jadi kalau teman-teman baru ta'arufan udah berharap ini kayaknya jodoh saya nih, ya Anda harus bersiap kecewa. Pertama, kecewanya kenapa? Pertama, kemungkinan nggak jadi nikah. Yang kedua, kalaupun nikah ternyata nggak sesuai harapan, kan kecewa juga tuh. Betul. Jadi intinya jangan pernah berharap kepada makhluk, jadi titipkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, Kaisa. Nah, kemudian ini ya kita bahas tanya jawabnya itu Kak. Bolehkah ta'aruf dengan dua orang secara bersamaan? Ya, jadi kalau saya pribadi ditanya masalah itu menunjukkan ketidakseriusan lah gitu kan. Jadi cukup ta'arufan saja dengan satu orang. Kalau nggak cocok, nggak bisa lanjut, baru lagi ke orang yang lain. Nah, jadi nggak langsung dua orang secara bersamaan gitu kan. Karena yang pasti ini kan Ikhwan pertanyaannya begini kan? Ya, Ikhwan. Atau biasanya Ahwat juga mau taruh dua yang sama. Bagaimana kalau ternyata sama-sama cocok gitu kan? Nanti kalau bingung. Ada yang kemudian ditinggalkan, itu nanti dia kecewa. Makanya kalau saran saya, kalau Anda ada yang ngajak ta'aruf, harusnya di awal tanyakan dulu apakah Anda tidak sedang ta'aruf bersama orang lain. Ya, ini meskipun secara hukum boleh saja. Yang nggak boleh itu adalah melamar hitbah dua orang sekaligus. Ya. Bukan kalau boleh menghitbah dua sekaligus, boleh saja. Maksudnya menerima hitbah dua orang. Menerima hitbah dua orang secara bersamaan. Kalau Anda perempuan ya, itu nggak boleh menerima dua hitbah. Atau nggak boleh juga seorang laki-laki menghitbah seorang perempuan yang sudah dihitbah oleh laki-laki lain, itu hukumnya haram juga. Nah, makanya teman-teman kalau laki-laki mau ta'arufan sama perempuan, biar ini perempuan selama ta'aruf itu nggak dilamar teman-teman, pastikan Anda sudah, kalau Anda mau aman, dihitbah dulu, dilamar dulu, baru ta'arufan. Setelah itu nanti kalau misalnya nggak jadi nikah, ya nggak apa-apa, dibatalkan saja khitbahnya, itu bisa seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi jelas ya. Jadi ini juga ada beberapa pertanyaan yang saya baca di sini. Itu sebenarnya sudah jelaskan tadi di pengantar beliau tentang cara mengajak ta'aruf, ya kan? Sudah jelas juga. Kemudian cara menolak ajakan ta'aruf. Tadi juga sudah jelaskan ya. Itu ada pembahasan tersendirinya. Iya, kayaknya sedikit harus dijelaskan sedikit. Jadi kalau cara ngajak ta'aruf, yang paling pertama teman-teman kalau pengen ngajak ta'aruf seseorang, tanyakan dulu apakah sudah siap nikah. Yang pertama, kalau dia jawab ya udah siap, tanya apakah udah punya calon. Kalau dia bilang jawab belum, tanyakan lagi lebih detail, kapan siap nikahnya, kira-kira kapan rencananya menikah, berapa lama Anda mau ta'arufan gitu kan, sejauh mana persiapannya. Sudah memastikan semua itu, nah barulah sampaikan. Misalnya kalau Anda seorang perempuan, sampaikan saja, saya lagi cari calon menantu buat ibu saya. Maksudnya Anda cari calon suami gitu kan, bahasa halusnya gitu. Atau kalau laki-laki, Anda bilang saya lagi mencarikan calon ibu buat anak-anak saya nantinya. Itu bisa seperti itu. Atau banyaklah bahasa kiasan yang lainnya. Intinya pastikan dulu orang itu dia sudah siap nikah. Yang kedua nggak punya calon, karena jangan sampai Anda ta'aruf dengan calonnya orang lain. Nah, kan ribet tuh nantinya ya. Terus apalagi tadi itu caranya untuk memulai ta'aruf. Dan pastikan teman-teman udah siapkan CV-nya. Memang CV itu biodata singkat tentang diri, nanti mungkin akan dijelaskan juga. Kemudian cara menolak ajakan ta'aruf Kak. Ya, ini ada kadang ini biasanya pertanyaan dari kaum ahwat, Ikhwan juga sih kadang. Ahwatnya ngajak nikah si Ikhwannya atau ngajak ta'arufan, Ikhwannya belum siap nikah. Takut nolak, takut sakit hati gitu kan. Nah, sebenarnya pertama, orang itu sakit hati atau nggak sakit hati itu bukan urusan Anda. Intinya Anda nggak bersalah kan. Jadi sampaikan saja. Pertama caranya bisa langsung menyampaikan, maaf saya belum siap nikah. Udah selesai. Saya belum siap nikah, berarti nggak bisa ada ta'arufan tuh. Yang kedua, Anda bisa bilang saya sudah punya calon. Nah, ini maksudnya saya punya calon, saya mau nikah sama orang
si Ya. orang itu, tapi kita belum pernah sampaikan. Intinya kita maunya itu orang kan ya, Ya, kita nggak, ada yang ditarget ya lah. ada yang ditarget lah begitu supaya anda nggak, ya ini mungkin cara menolak orang juga gitu, cara nolak orang secara halus. Ya. Maaf ya, saya sudah punya calon gitu kan, ya udah kalau sudah begitu intinya sudah Yang nggak ada penting lagi kan, yang penting nggak bohong. yang penting nggak bohong gitu kan. Nggak bohong. Tapi kalau bilang calonnya siapa nih, adalah rahasia gitu. Nah begitu, jadi insya Allah semoga bisa dipahami ya maksudnya. Jadi begitu cara nolaknya. Nah ini lagi Kak, ada pertanyaan nih, gimana kita mengetahui Mm-mm. ya laki-laki ini itu serius sebenarnya kalau dalam proses taruh itu? Karena apa ya sebenarnya, karena banyak yang menjadikan taruh sebagai modus untuk mengoleksi akhwat. Iya. Jadi baik teman-teman, yang pertama itu ketika kita sudah menanyakan kepada laki-laki bahwa anda kapan siap nikah, dia bilang oh insya Allah bulan depan. Terus sejauh mana persiapan anda, apakah anda sudah komunikasikan sama orang tuanya? Terus atau anda bilang bisa nggak anda telepon orang tua saya. Nah kalau dia sudah berani telepon orang tua anda, dia sudah memberikan kepastian kapan dia mau melamar anda, waktunya mungkin 2 pekan ke depan, atau saran saya sih lebih cepat lebih baik gitu kan. Jadi biasanya antara ta'arufan ke akad nikah itu biasanya nggak lama, biasanya sebulan lah untuk persiapan buat undangan dan seterusnya. Nah kalau laki-laki itu memberikan kepastian akad nikahnya kapan, tanggal ijab kabulnya maunya kapan, itu pertanda dia serius. Tapi kalau dia mengundur-undur waktu nggak jelas, berarti tandanya dia nggak serius. Nah kalau dia satu pulau, ini sih bagusnya begitu. Dulu saya waktu mau menghitbah istri itu kan, si perempuan akhwat ini bilang, nah istri saya saat itu, yang saat ini istri saya, dia bilang anda harus datang ke orang tua saya. Saya bilang oke, saya akan datang lamar di Kalimantan kan orang tuanya. Saya bilang saya akan datang melamar, tapi boleh nggak saya cerita sama orang tuanya dulu kan. Sudah saya cerita sama orang tuanya, saya sampaikan insya Allah bu, pak saya akan datang melamar di sana. Nah ini setelah taruh sudah langsung datang melamar kan. Di situ kan lagi pandemi gitu kan, saya sampaikan ke orang tuanya si akhwat ini kalau sekarang nggak bisa keluar daerah bu, gimana nih. Nah dia bilang oh bisa nggak akad nikahnya lewat telepon. Oh, bisa. Saya bilang kalau si akhwat ini masih punya masih punya wali atau keluarga di sini, bisa perolehnya dipindahkan saja seperti itu. Jadi nggak usah lewat telepon, lewat live streaming aja. Jadi setelah lamaran selesai, ya saya kan mau khitbah tuh, mau lamar. Nah perempuannya ini untuk menunjukkan saya serius ya, saya harus datang dong ke orang tuanya kan, harus begitu. Nah dan saran saya sih kalau teman-teman yang paling mau tahu keseriusan dari seorang laki-laki itu, kalau dia berani datang melamar anda langsung di depannya. Kalau saya jadi perempuan, saya nggak, saya maunya di khitbah dulu, dilamar dulu, udah jelas kapan mau nikah, kapan tanggal akad nikahnya, baru ta'aruf. Dan saya harus tetapkan waktunya. Saya maunya ta'aruf, kita ta'arufan satu pekan aja tuh, 1 pekan. Jadi selama 1 pekan itu ternyata laki-laki itu nggak bisa memberikan kepastian kapan mau datang melamar, atau mungkin dia bilang nanti saya akan datang lamar 6 bulan ke depan. Nah itu kan masih dipikir-pikir tuh, kenapa 6 bulan ke depan, kan terlalu lama. Itu kalau bagi saya itu kelamaan gitu kan. Ya jadi baiknya taruh dulu atau khitbah dulu ini Kak? Lebih aman sih kalau mau aman ini, biar menghindari modus itu khitbah dulu, dilamar dulu gitu kan. Oh jadi nggak apa-apa membatalkan khitbah, Nggak apa. cocok ditaruh. Ya gitu. begitu juga pendapatnya dari Ustaz Felis, Ya. siapa Yahya Abdurrahman, Ustaz Yahya Abdurrahman, ya banyak lah intinya. Tapi kalau saya pribadi sebagai laki-laki ya saya harus taruh dulu kan. Nanti Nah, khawatirnya ini beda lah. menyakitkan hati lah perempuannya. Betul, Kalau karena udah di khitbah, Ya mungkin bagi perempuan bagusnya khitbah dulu. ya bagi kalau anda perempuan Bagi bagusnya laki-laki dulu, Mungkin pikirannya ya taruh dulu. taruh karena dulu. Kalau khitbah duluan tiba-tiba mau dibatalkan, sakit hati nanti. Iya, sakit hati. perempuannya, gitu. Nah, dibicarakan lah baik-baik lah. Iya. Gimana. Tapi, Artinya nggak ada aturan yang baku. Iya. Harus taruh duluan. Tapi khitbah kalau dulu ya. ada sih cara yang paling apa ya, agar teman-teman terhindar dari modus lah. Ya. Caranya gimana? Jangan anda taruh sendiri, jangan anda yang taruh. Anda minta bantuan sama, makanya kalau anda yang ngaji ya minta bantuan sama ustazah gitu kan. Misalnya saya punya adik cewek, ya kalau adik saya yang cewek itu yang taruh sama laki-laki lain, saya nggak tahu kan, ya bisa saja dia dimudusin. Tapi kalau laki-laki yang mau taruh sama adik saya itu lewat perantaran saya, insya Allah nggak mungkin modus tuh. Nah kan gitu. Jadi makanya teman-teman harusnya anda punya perantara tuh. Ya bagus ya. Bagusnya begitu. Insya Allah dengan begitu akan tersaring tuh ya. Berarti memang harus menggunakan perantara. Iya, karena perantara. Kan Khadijah juga begitu ya, Iya. lewat perantara gitu. Ya, nah ini pertanyaan yang jawaban yang ditunggu-tunggu nih tentang pertanyaan
apa saja yang ditanyakan saat ta'aruf, Kak? Ya, apa saja yang ditanyakan saat ta'aruf? Pertama tentang nama lengkap misalnya kan, terus keturunannya, bagaimana pola asuhnya dia dalam rumah tangganya, anak keberapa, apakah udah pernah nikah sebelumnya atau belum gitu kan. Jangan sampai Anda menikah sama orang yang dia udah jadi duda atau janda kan, itu penting. Bagaimana nasabnya, jangan sampai ternyata pas dicerita nasabnya ternyata saudara kan. Nah, makanya penting tuh mencerita nasabnya bagaimana. Berikutnya juga bagaimana visi misinya, bagaimana kenapa dia mau menikah cepat, alasannya dia mau menikah apa gitu, kenapa dia bagaimana lah selama ini agamanya, sholatnya, mengajinya, itu penting. Kalau anda, baik anda laki-laki ataupun perempuan, ini saling menanyakan hal yang sama. Jangan sampai kita menikah sama orang yang nggak bisa baca Quran, belum menjaga sholat 5 waktunya gitu. Terus bagaimana hubungannya dia dengan orang tuanya selama ini. Berikutnya juga bagaimana, ini panjang sih, ada masalah tentang keuangan. Kalau anda perempuan, anda harus menanyakan 12 pertanyaan tentang masalah finansial. Ini masalah keuangan ada banyak sih. Mungkin saya jelaskan semuanya di sini. Intinya ada masalah keuangan yang perlu anda tanyakan. Misalnya apakah dia punya utang, selama ini penghasilannya berapa, dikemanakan saja uangnya, terus apa yang dia lakukan di waktu senggang gitu kan. Nah itu penting. Kesibukan hari-harinya apa. Nah kurang lebih mungkin itu yang ditanyakan kepada saat ta'aruf ya, saat ta'aruf. Nah setelah tukar CV itu, di CV itu sebenarnya pembahasannya yang umum-umum lah, yang umum-umum. Nah setelah tukar CV dianggap cocok, nah lanjutlah pertanyaan lebih serius lagi nanti. Misalnya apa rencana ke depannya setelah menikah, mau ngapain gitu kan, mau dibawa kemana rumah tangga kita gitu. Memang ini arahnya nanti juga pasti ke arah depan agama dan atau akhlaknya. Betul. Kita harus mengetahui jelas itu. Ya betul. Agamanya. Kalau anda perempuan, ya ini bisa juga ada begitu ya. Saya sampaikan sekarang, misalnya ada laki-laki mau poligami atau sebaliknya perempuan nggak mau dipoligami, anda sampaikan di awal tuh. Bagaimana menurut anda tentang poligami? Nah, kalau anda perempuan, anda nggak mau dipoligami, anda sampaikan itu di awal. Jadi kan syarat gitu kan, saya nggak mau dipoligami selama saya masih hidup dan masih bisa, masih mampu gitu kan. Kalau laki-laki ternyata setelah nikah mau poligami, sampaikan juga di awal. Nah, jadi itu penting. Terus sampai teman-teman sampaikan juga bagaimana anda menyelesaikan masalah. Ini laki-laki perempuan ya, saling tahu bagaimana anda menyelesaikan masalah kalau ada masalah dalam rumah tangga. Anda juga harus cari tahu tuh kalau laki-laki itu ataupun sebaliknya, apa hal-hal yang anda sukai, hal-hal yang nggak anda senangi seperti apa. Misalnya dia nggak senang dengar musik, satunya cinta musik misalnya kan, itu penting. Satunya suka nasi goreng, tapi jarang lah begitu ya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya ini penting yang dicari tahu tentang hal-hal yang orang itu sukai dan nggak sukai. Saya masalah dia nggak suka tentang dengan keramaian, ada yang suka dengan keramaian, itu penting supaya setelah nikah itu udah clear lah pembahasan itu ya. Termasuk mungkin visi misi dalam berdakwah. Ya betul. Bagaimana kalau anda seorang aktivis dakwah, bagaimana pandangan anda, ini wanita bertanya kepada laki-laki, bagaimana pandangan anda tentang dakwah nisa, dakwah wanita gitu kan. Jangan sampai setelah nikah anda perempuan dilarang berdakwah oleh suami anda keluar. Emang ada yang begitu? Ada. Bahkan sebaliknya juga ada yang seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih begitu ya. Nah, satu mungkin lagi pertanyaan, apa bedanya pacaran dan ta'aruf? Intinya ta'aruf itu jalannya orang yang sudah siap nikah. Kalau pacaran itu jalannya orang yang nggak siap nikah. Nah, tapi sekarang karena udah banyak yang paham kalau pacaran itu jalannya orang yang dia siap nikah, banyak yang modus tuh. Banyak yang modus ta'aruf untuk dekati lawan jenis. Nah, gitu. Intinya beda lah dari segi komunikasi, persiapan gitu kan. Kalau orang yang sudah ta'aruf itu intinya nggak berduaan, intinya kebalikan lah. Jadi nggak ada yang ta'aruf saling ingatkan, udah makan belum ya, ingat makan gitu, ingat makan. Itu nggak ada seperti itu. Itu pembahasan yang nggak penting disampaikan ke orang yang kita ajak ta'aruf. Dalam hal ta'aruf itu nggak ada komunikasi, nggak ada bahasa mesra lah gitu ya. Karena kemesraan itu hanya dalam suami istri ya, mesra ya. Intinya begini ya, tidak ada kalimat mesra ya yang terucap oleh laki-laki itu kepada wanita sebelum akad terjadi, itu melainkan ucapan itu adalah keharaman. Ya betul ya. Jadi memang makanya hati-hati dengan panggilan sayang. Enggak, kan ini kan bercanda ya, sama aja gitu. Anda mau nggak kalau anda sudah nikah, istri anda dipanggil sayang oleh laki-laki lain? Tapi bercanda tuh teman kerjanya, mau nggak?
pasti nggak mau kan. Wow. Nah jadi ya begitulah, jadi jangan ada bercanda yang boleh, ada yang nggak boleh. Betul. Ya, jadi memang ya intinya ya teman-teman, taruh ini adalah sesuatu yang begitu penting ya. Jadi jangan sampai kita ya sebagai mungkin teman-teman sebagai perempuan itu salah langkah ya dalam proses taruh ini ya. Jadi memang seperti tadi yang dijelaskan panjang lebar oleh Kak Heri ya, teman-teman silahkan ya bedakan mana taarufan yang betul-betul ta'aruf, yang mana yang memang hanya modus seperti itu ya. Mana yang modus, mana yang tulus. Ini juga sedikit tambahan ya dalam apa-apa saja yang ditanyakan dalam proses ta'aruf ya. Tadi kan udah sebagian diantaranya. Anda juga bisa menanyakan kepada, kalau Anda perempuan tanyakan kepada laki-laki atau sebaliknya. Sudah sejauh mana persiapan Anda selama ini untuk menikah gitu kan? Sudah berapa banyak buku yang Anda baca? Sudah berapa banyak kajian-kajian parenting yang Anda ikuti? Nah, jangan sampai dia mau menikah karena semata-mata ingin menyempurnakan separuh agama, nggak ada persiapan juga gitu kan. Yang penting menurut saya keburu umur. Iya, keburu umur. Yang penting menurut saya orang itu punya ilmu lah gitu kan, ilmu. Makanya dari sekarang teman-teman manfaatkan masa sebelum menikah ya, masa jomblo itu untuk memperbanyak ilmu, karena setelah menikah itu nanti akan sibuk dengan hal-hal yang lain. Nah, jadi insyaallah seperti itu teman-teman. Oke, baik ya. Jadi insyaallah jelas ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas nanti komentar. Kalau yang jelas mungkin bisa di kolom komentar ya. Kemudian kalau memang banyak pertanyaan yang muncul, kita mungkin buatkan konten kedua ya, konten kedua ya. Oke, mungkin ya seperti itu. Mungkin ada closing statement Kak. Ya, kalimat. Dia begini teman-teman, saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Artinya, dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah mereka menjaga kesucian diri mereka, menjaga kehormatan diri mereka hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai Allah memberikan kemampuan dengan kurnia-Nya. Jadi selama masa penantian itu enggak usah mencintai ya, enggak usah mencintai dalam diam, enggak usah saling komitmen dengan siapapun. Jadi titipkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Nah, sekarang Anda mau nikah dengan orang yang seperti apa? Pantaskan diri, jangan sibuk mencari tapi sibukkan diri untuk menjadi. Nah, jadi itu mungkin dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya teman-teman. Ya, itu tadi sharing yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita ya. Pada intinya adalah apa yang kita jalani, apa yang kita sementara jalankan, kerjakan ya, itu tidak terlepas juga dari apa yang Allah tetapkan ya. Jadi mungkin kita bisa berusaha semaksimal mungkin ya, menjalankan ikhtiar semaksimal mungkin ya, tapi tetap ya yang namanya tawakal, pengharapan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita menaruh harapan sedikit pun ya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih teman-teman semua bisa ikut sampai akhir sesi ini ya. Semoga bermanfaat dan silakan sharing video ini jika bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.